سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, muslimin muslimat, salihin salihat, muhsinin muhsinat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah di suasana, di waktu yang semoga diberkahi oleh Allah SWT. Satu, dengan turunnya hujan. Allah firmankan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air hujan yang diberkahi oleh Allah. Hujan itu adalah merupakan keberkahan, dan di antara keberkahannya adalah dengan banyaknya kemanfaatan yang bisa diambil dari keberadaan air hujan. Kemudian walhamdulillah kita juga di suasana yang paling nyaman untuk iman kita, yakni di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah telah memberikan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan di mana iman itu akan cocok dengannya, baik itu berupa tempat ataupun berupa waktu maupun juga berupa momen, sesuatu yang juga bisa diadakan. Satu, berupa tempat, misalnya Allah kehendaki Madinah sebagai ma'rizul iman, tempat berlabuhnya iman. Beliau bersabda, innal imana la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan berlabuh ke kota Madinah sebagaimana ular bersarang di lubangnya. Artinya antara iman dengan kota Madinah itu sudah satu frekuensi. Bisa dirasakan oleh orang-orang yang masukinya. Ketika ada iman di hatinya, begitu masuk kota Madinah ada rasa yang berbeda, benar-benar berbeda bila dibandingkan ketika seseorang berada di kota yang lain. Karena memang iman itu sudah satu sinyal, dan memang Madinah itu sudah habitatnya orang-orang yang di hatinya ada iman. Allah kehendaki pun juga begitu dengan adanya Ramadan. Bulan Ramadan Allah jadikan suasananya istimewa, berbeda dari waktu-waktu yang lainnya. Bukan karena banyak iklan sarung, iklan mukena, bukan, tetapi memang suasananya itu memang dirasa berbeda oleh orang yang hatinya ada iman. Hal itu disebabkan beberapa keistimewaan. Satu, bahwa Ramadan tadi disebut dengan bulan berkah. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Sesuatu yang penting untuk kita pahami bahwa keberkahan Ramadan itu menjadikan ada konsekuensi yang sangat menarik, ikhwar sadakumullah. Ketika keberkahan dimaknai sebagai ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah, bertambahnya kebaikan, bertambahnya ketaatan. Artinya Allah mudahkan di bulan Ramadan seseorang untuk melakukan ketaatan, untuk menjalankan kebaikan sebagai konsekuensi dari keberkahan. Kemudian makna dari keberkahan yang lain, bahwa keberkahan itu adalah hululul khair fi syai', menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. In halat ila syai'in qalil aktsarathu, ketika keberkahan mengenai sesuatu yang sedikit maka akan menjadi banyak. Wa in halat ila syai'in katsir nafi'ah,
ketika keberkahan melekat pada sesuatu yang banyak, maka akan berlipat manfaat. Sebagaimana air hujan berlipat manfaatnya, kemanfaatannya meliputi segala lini kehidupan manusia, baik itu untuk minum, wa anzalna minas sama'i fa asqainakum, dan kami turunkan air hujan dari langit agar kami memberikan minum kepada kalian. Ia juga bisa menjadi pembersih. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan air tahura. Al-Baghawi mengatakan yakni tahirun fi dzatihi wa mutahhirun li ghairihi. Air itu suci secara zatnya dan dia menjadi pembersih, penyuci bagi yang lainnya. Dengannya kita bisa menggunakannya untuk istinja, dengannya kita bisa menjadikan untuk wudu, untuk mandi, untuk membersihkan najis dan sebagainya. Itu diantara keberkahan air hujan. Begitupun juga dengan air hujan pula, Allah mengendaki menjadi asbab dikeluarkannya buah-buahan sebagai rezeki bagi kita. Wa anzala minas sama'i ma'an fa asqainakum, dan Allah turunkan dari langit air hujan yang dengan itu tumbuh ataupun muncul buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Nah, itu kemanfaatan dari air. Nah, begitupun Ramadan ketika disebut berkah, maka ia berkonsekuensi apa yang diusahakan manusia berupa ikhtiar yang sederhana akan dilipatkan hasilnya. Amal yang ringan dikerjakan akan juga mendapatkan pahala berlipat ganda. Dari situ sangat baik sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau panjenengan punya program-program kebaikan, maka mulai pada bulan Ramadan. Kalau Anda punya cita-cita baik untuk diri ataupun untuk keluarga Anda, maka mulai start di bulan Ramadan sembari tabarruk, mengambil keberkahan, ngalap berkah ya, dengan keberkahan bulan Ramadan. Karena kalau selama masih di bulan Ramadan, keberkahan dibuka oleh Allah, usaha yang sedikit akan mendapatkan hasil yang berlipat. Ini sesuatu yang kita pahami dari apa makna dari keberkahan bulan Ramadan. Kemudian istimewanya lagi, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dikarenakan Al-Quran turun di bulan ini, yakni di bulan Ramadan ya. Allah kehendaki, Allah tetapkan kebaikan akan melekat kepada apa dan siapa yang bersanding dengan Al-Quran. Kemuliaan itu barometernya ada pada Al-Quran. Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia di antara semua malaikat yang ada, karena beliaulah yang menyampaikan wahyu Al-Quran. Maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang ada. Lalu Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjadi insan paling mulia di antara semua manusia yang pernah ada dan yang akan ada. Kenapa? Al-Quran diturunkan kepada beliau. Begitupun Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, menjadi sebab Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang ada. Dikarenakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Wabil khusus dari bagian-bagian Ramadan, di antara malam-malam Ramadan ada malam yang paling istimewa lagi, lebih khusus lagi. Kalau kita tadi bicara Madinah, di antara di kota Madinah tersebut ada yang lebih spesial lagi di dalamnya, yakni tempat yang berada di antara, kata Nabi, ma baina manzili wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Itu lebih lagi, begitu orang masuk raudhah udah langsung nangis biasanya. Ya, suasana itu sudah sangat berbeda ya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Nah, di bulan Ramadan ada yang lebih istimewa di antara semua malam di bulan Ramadan, apalagi dibandingkan dengan semua malam yang ada, yang disebut dengan Lailatul
Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi paling mulia di antara semua malam yang ada? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar menjadi malam yang paling istimewa di antara semua malam yang ada. Inilah yang Allah kehendaki, barometer kemuliaan itu diletakkan pada Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin mulia, mulialah bersama Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, memuliakan suatu kaum dengan Al-Qur'an, dan Allah hinakan kaum yang lain dengan Al-Qur'an pula. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, keistimewaan berikut dari Ramadan. Kalau yang pertama tadi adalah diberkahi oleh Allah, syahrul mubarak. Yang kedua, bulan yang paling mulia. Dan yang ketiga, Allah jadikan suasana di bulan Ramadan adalah sebaik-baik suasana, hawane cocok untuk segala ibadah dan ketaatan. Disebabkan tiga hal, sebagaimana dijelaskan Rasulullah, dikabarkan Rasulullah, yang ini menggambarkan betapa mudahnya di bulan Ramadan seseorang melakukan ketaatan. Satu, futihat abwabul jannah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Satu, jenis amal dikomplitkan pada bulan Ramadan, saat dimana itu tidak Allah berikan di waktu-waktu yang lain. Ya. Kalau diumpamakan hidangannya komplit dan semua lezat-lezat. Kalau diibaratkan pasar, maka dagangannya komplit, nggak ada yang kurang, dan semuanya mengundang selera. Ya. Itu yang terjadi di bulan Ramadan. Jenis amal dibuka sebanyak-banyaknya. Yang itu tidak dibuka di bulan yang lain. Puasa misalnya, iya memang di selain Ramadan ada puasa, tapi selain saum Ramadan semua hukumnya sunnah, dan yang sunnah tidak akan bisa mengalahkan yang wajib. Bahkan yang sunnah tidak berarti sama sekali ketika yang wajib tidak dikerjakan. Orang mengerjakan sholat tarawih, tapi dia tidak mengerjakan sholat asar, tidak mengerjakan sholat maghrib. Ada artinya enggak sholat tarawihnya? Enggak ada artinya. Itu kayak orang pakai ikat pinggang tapi enggak pakai celana. Ya. Setutan ning rakatoan. Gunane apa gitu loh. Nyetuti apa ya. Makanya saum Ramadan enggak bisa dikalahkan, dan itu khasnya memang Ramadan. Tidak ada di bulan yang lain ya. Di bulan yang lain itu adanya saum sunnah, bukan saum yang wajib. Kemudian di samping jenis amal dibuka sebanyak-banyaknya, sekomplit-komplitnya, Allah juga mudahkan bagi setiap orang untuk menjangkaunya. Dimudahkan suasananya. Suasana hati itu kalau datang Ramadan dibuka pintu surga, sehingga orang itu antusias untuk melakukan ketaatan. Ringan bagi setiap orang yang ada iman di hatinya melangkahkan kaki ke masjid, yang biasanya berat. Anak-anak muda, walhamdulillah Ramadan juga banyak yang berduyun-duyun ke masjid. Yang hari-hari biasa mungkin satu, hatinya lemah, kedua suasananya juga dorongan ataupun penghalang-penghalangnya dari hawa nafsu, penghalang dari setan itu ada. Makanya di hari-hari biasa berat. Bukan persoalan fisiknya yang berat, bukan ya. Kalau fisiknya kuat-kuat anak sekarang, ya. Kalau dolane ora kurang adoh, ya. Laut ku seberangi, gunung ku daki, masjid ku lewati, lewat tok, ya. Ora kuat mampir. Olahraganya juga nge-gym, Mbak, ya. Ada barbel, angkat besi, meteko awake itu ya. Tapi begitu mendengar adzan subuh, ngangkat selimut enggak kuat. Ya. Bukan karena fisiknya yang lemah, tapi hatinya yang lemah. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, penghalang-halang itu disingkirkan oleh Allah, sehingga apa? Memang suasananya Allah mudahkan orang untuk bisa menjalankan ketaatan. Masjid menjadi makmur, ya. Dari biasa yang jarang-jarang membuka mushaf Al-Quran,
Di bulan Ramadan Masya Allah, di mana-mana dikumandangkan Quran, kemana-mana orang bawa mushaf Al-Quran, ya. Dan pemandangan orang baca Quran menjadi sesuatu yang sangat-sangat biasa, ya, biasa, tapi dengan konotasi baik, ya. Sesuatu yang kita dapati, pemandangan yang menyejukkan pandangan mata, di mana banyak orang membaca Al-Quran dan telinga kita juga sering mendengar orang-orang baca ayat Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa? Suasana dimudahkan oleh Allah, ya. Dan yang ketiga, makna dari futihat abwabul jannah, bahwa pahala dilipat gandakan, melebihi pelipat gandaan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Ini makna futihat abwabul jannah. Allah betul-betul mudahkan, gampangkan, ya. Motivasinya juga dikuatkan. Di samping itu penghalang disingkirkan juga. Dengan cara apa? Satu, wa ghuliqat abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup. Mana pintu neraka ditutup itu adalah gairah orang untuk menjalankan kemaksiatan pada bulan Ramadan itu turun drastis. Berbeda dengan kemauan-kemauan maksiat di bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana tidak, di bulan Ramadan orang apalagi ketika menjalankan siam, ya, sesuatu yang secara asal halal saja mampu dia tinggalkan. Kambing guling, Pak, itu mampu dia tinggalkan, apalagi babi guling, ya. Jadi tidak ada kepikiran babi guling sama sekali. Kambing guling aja ditinggalkan walaupun secara asal halal, tapi karena masih waktu masuk atau berada di saat dia harus siam, dia menahan diri. Ya. Begitupun minuman, es teh aja ditinggalkan, Pak, ya. Apalagi yang disukai, ya. Es kelapa muda, wah, mulai menggoda ini, ya. Nah, itu aja ditinggalkan kalau belum waktunya. Apalagi dem-deman itu loh, khamr, gak kepikiran sama sekali. Dijauhkan dari pikiran seorang muslim untuk menjamah sesuatu yang itu adalah maksiat. Wong yang secara asal halal saja mampu dia tinggalkan, ya. Walaupun dia soal keinginan ada di situ, tetapi ketika dia menyadari masih dalam keadaan saum, dia mampu menahan diri, ya. Itu yang secara asal halal, apalagi yang secara asalnya memang sudah haram, lebih jauh lagi. Kemudian penghalang disingkirkan dengan pertolongan Allah, wa sufidati syayatin, setan-setan dibelenggu, ya. Setan di penjara. Dalam riwayat yang lain, wa sulsilati syayatin, setan-setan dibelenggu. Ini pertolongan Allah yang luar biasa. Seakan Allah menjadikan suasana Ramadan hingga kita ini sudah tidak punya alasan lagi untuk bermaksiat, tidak ada alasan lagi untuk tidak rajin dalam menjalankan ketaatan, ya. Kenapa? Peluang sudah dibuka seluas-luasnya, lalu penghalang-penghalang disingkirkan, ya. Nggak ada lagi kata tapi, ya. Jadi di bulan Ramadan betul kita taatnya tanpa tapi, karena tapinya dihilangkan, ya. Tapi kalau kita terlatih terus dengan seperti apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka benar-benar ketaatan nanti kita kepada Allah dalam hal yang lain juga taat tanpa tapi, taat tanpa nanti. Di luar Ramadan kadang-kadang kalau orang ditanya, kenapa kamu gak ke masjid? Saya tuh sebenarnya maunya ke masjid, tapi ya gimana lagi, digondelin setan, ya. Kalau Ramadan mau alasan apa, Pak? Ya. Kenapa kamu tidak ke masjid? Ya. Saya mau ke masjid tapi digondeli setan. Setan ini siapa? Ya. Kayak uangnya dewi itu, ya. Atau setan dari golongan, kan setan ada dua jenis, Pak, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayyatinal insi wal jinni. Dan begitulah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh setan. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan menjadikan kita begitu mudahnya suasana untuk menjalankan ketaatan, tidak ada alasan lagi untuk mangkir dari ketaatan, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan menjadikan kita juga berlatih tertib, berlatih taat, ya. Dengan kondisi yang dimudahkan oleh Allah,
ditambah lagi kalau mungkin musuh yang tersisa bagi kita adalah keinginan, hasutan, hawa nafsu kita, Allah sudah membantu kita dengan program yang ampuh untuk menanggulanginya, yakni dengan siyam. As-siyamu junnatun, puasa adalah perisai dari bisikan hawa nafsu, perisai dari maksiat, dan kelak menjadi perisai dari api neraka. As-siyamu junnah, puasa adalah perisai yang ketika seseorang menjalankan siam, betul-betul Allah melatihnya untuk tertib di dalam taat. Ramadan tertib, Pak, ya. Antara ilmu dengan amal tertib. Makanya kalau ada istilah riyadhah itu atau melatih jiwa itu diantaranya adalah dengan tahdhibul akhlak bil ilmi, bagaimana menertibkan kebiasaan akhlak kita sesuai dengan ilmu. Ramadan adalah waktu terbaik untuk mendidik jiwa, bagaimana tertib ya dengan ketaatan kepada Allah. Di mana tertibnya? Ya, antara ilmu dan amal itu sinkron, Pak. Kalau bulan Ramadan begini, jam-jam segini kita senantiasa update ilmu. Di antaranya mengilmui jam berapa waktu berbuka. Update enggak, Pak? Ya, update ya. Kalau sekarang belum update ya sebentar lagi, ini udah tinggal berapa menit, update ilmunya. Begitu datang saatnya mengerjakan, kira-kira ditunggu nanti apa langsung segera, Pak? Segera, Masya Allah. Nah, itu membiasakan antara ilmu dan amal itu sinkron. Waktu sahur juga mengajarkan kita seperti itu. Di saat kita menjalankan siam juga mengajarkan seperti itu. Betapa hidup itu bisa sesuai dengan aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Kalau hidup sesuai keinginan, pada saat kita puasa siang-siang lapar. Orang yang lapar itu biasanya pengen apa? Pengen makan, tapi kita menahan diri dari makan walaupun yo jan ngeleh tenan. Ya, satu sisi sebenarnya tertib ya. Kalau Ramadan juga ada qailulah, ya. Biasanya ada tidur siang kalau Ramadan. Padahal di hari lain kadang-kadang nggak ada tidur siang. Cuman ya ojo suwe-suwe ngono ya. Qailulah kok saka duhur tekan asar ya. Qailulah itu ya setengah jam, 1 jam ya. Akhirnya kalau habis duhur tidur siang, bangunnya kok setengah 3, jam 3 kurang seperempat. Nah, yang terjadi apa? Begitu bangun langsung merasakan kelaparan dahsyat ya. Karena kelaparan moto siawi bayu pendelok apa kita enak ya. Nanti ono coklat kempling ya, dikira kurma tibake coro ya. Saking lei ya, saking laparnya. Pun begitu kita tetap menahan diri ya. Lihat yang enak-enak, yang lezat-lezat, sabar, ini hanya ujian ya. Karena kita masih dalam keadaan puasa, tertib ya. Orang kalau dalam keadaan haus ya, puasa siang hari panas-panas misalnya ya, ketika haus pengennya minum. Tapi puasa mengajarkan pada kita, hidup itu bukan untuk mengikuti keinginan, tapi hidup sesuai dengan aturan. Walaupun kamu masih sudah dalam keadaan haus ya, tapi hausnya orang nganti nek orang ngombe waktu ki mati gitu loh ya, enggak darurat, tetap kita menahannya. Walaupun nuruti keinginan jangan pengen tenan. Mau jenenge wong ngelak niku, Pak. Ya, ndelok apa ae kita seger, Pak. Jamane kok ndelok es teh ya, ndelok pertalite ya. Bensin campur nang dalan kae ya, sing menane abang ijo, wis bayangke sirup, Pak. Berarti wis ngelak banget ya, nganti ngono wis ngelak banget. Ya. Apa ini pandangannya sudah blur kayak gitu, berarti wis lapar haus. Wis salib wong nang dalan nggo bronjong ya, nggawa ijo-ijo bunder. Nah, dioyak sirat nempel siji dikira es kelapa dikira kelapa muda ya. Enggak taunya gas 3 kilonan ya. Berarti wis ngelak banget ya. Pun begitu kita juga enggak berani kok kemudian nyuri-nyuri kesempatan untuk minum ya. Enggak ada kan, begitu bangun tidur asar haus sangat, lalu ketika berwudu berkumur masuknya 3 kali keluar cuma 2, enggak ada ya. Tertib kita hidup sesuai dengan aturan, bukan hidup sesuai dengan keinginan. Dan ini adalah sumber dari
keselamatan manusia ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Sebagaimana sumber bencana itu adalah ketika seseorang hidup hanya mengikuti keinginan. Dan kelak di akhirat kelak itu penentunya. Penentu di akhirat kelak bahagia atau celaka itu tergantung bagaimana seseorang mengendalikan hawa nafsunya. Maka satu kali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau minum air segar, dia rasakan kesegarannya, tapi sejurus kemudian beliau menangis. Lalu beliau ditanya, "Madza yubkik?" Apa yang membuat Anda menangis? Kemudian beliau mengatakan, "Tadzakkartu ayatan min kitabillah." Saya mendengar satu ayat di dalam kitabullah. Saya ingat satu ayat di dalam kitabullah. Apa itu? Saya mengingat ayat Allah, "Wahila bainahum wa baina ma yashtahun." Dan dihalangilah mereka penduduk neraka dari apa yang dia inginkan. Dan saya tahu betul penduduk neraka itu sangat menginginkan untuk mendapatkan air. Di neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Ya. Tidak mati tapi juga tidak disebut hidup layak. Ya. Artinya mereka juga membutuhkan, menginginkan makanan dan minuman. Mereka kehausan dan kelaparan. Ya. Haus bukan sekedar haus dan tidak lagi berlaku bukan sekedar dehidrasi lagi. Bagaimana mereka itu diungkep di dalam neraka, ya. Fi amadi mumadadah, ya. Alaihim narum musadah fi amadi mumadadah. Dikepung oleh api kemudian ditutup rapat. Seperti apa panannya, seperti apa hausnya. Ya. Mereka juga dalam keadaan lapar. Tapi sudah Allah tetapkan, ya, bahwa apapun yang diinginkan penduduk neraka tidak ada yang terwujud. Ya. Dia ingin mendapatkan minum. Lazimnya minum itu apa? Sesuatu yang bisa menjadikan haus hilang. Syukur-syukur ada rasa sirupnya, ada rasa beras kencurnya, tambah kemecer ya. Ada rasa susunya, ada rasa madunya. Itu yang diinginkan. Tapi sudah ditetapkan oleh Allah bagi mereka itu la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan mendapatkan air yang segar seperti yang mereka inginkan. Illa hamima wa ghasaqa. Justru sebaliknya, yang diperuntukkan mereka ya, itu sesuatu yang malah menambah siksa. Mereka tidak mendapatkan air yang segar, yang ada adalah hamim wa ghasaq. Hamim adalah air yang mendidih pada puncaknya, yang ketika didekatkan ke wajah, mengelupas kulit wajahnya, ketika diminum maka terburai isi perutnya. Ya. Ghasaq, apa itu ghasaq? Ghasaq itu adalah campuran dari kotoran yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Dari jalan depan, jalan belakang, dari atas, dari bawah, ya, samping kanan, samping kiri, kotoran semua itu dublek jadi satu. Bubur ghasaq namanya. Ya. Sesuatu yang tidak menghilangkan rasa lapar, rasa haus, tapi justru menambah siksa. Ya. Orang ketika lapar ingin mendapatkan makanan, minimalnya makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar. Syukur-syukur ada rasa asin, ada rasa gurih, ada rasa manis, ya, ada rasa asin. Tapi apa yang didapatkan penduduk neraka? Laisa lahum tu'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Tidak ada makanan bagi mereka selain duri. Kalau dimakan mandek nang tenggok. Ya. Tidak bisa mengenyangkan, sama sekali tidak bisa menghilangkan rasa apa? Rasa lapar. Nah, udah dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, Allah perlihatkan bagaimana penduduk surga makan dan minum dengan sesuka hati mereka. Semuanya serba ada. Jenengan ngeleh-ngeleh terus delok ya wong mangan enak kira-kira piye? Tambah ngelera. Tambah mecer ora? Ya. Tur gur dicetak kira-kira kemerepek ora? Jadi penduduk neraka haus, lapar, lalu mereka melihat bagaimana penduduk surga makan dan minum sesuka hati mereka. Ketika itu sampai-sampai penduduk neraka itu ngemis kepada penduduk surga. Allah kisahkan tentang mereka, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah.
mengemislah penduduk neraka kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma, tolong curahkan kepada kami air sedikit saja, tolong curahkan kepada kami air minum sedikit saja, nek perlu tak mangap kong isor surno kon dhuwur, saking ngelai itu, saking pingine ya. Au mimma razaqakumullah, berikan kepada kami sedikit saja makanan, snack, uncalono, sithik ra apa-apa ya. Tapi apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan keduanya atas kalian. Dulu kalian ingin makan, makan apa yang kalian suka, kapan kalian suka. Ingin minum, minum apa yang kalian suka, kapan kalian suka. Maka hari ini apa yang kalian inginkan tidak akan kalian dapatkan. Allah halangi semuanya dari apa yang kalian inginkan. Aja meneh njaluk mangan, njaluk ngombe, njaluk mati ora kelakon. Saking wis ora kuat. Di neraka itu sabar gak sabar itu sama saja, tetap ra iso sabar gitu ya. Ra iso ngampet ya, tetap akan merasa sakit. Nah, sampai mereka karena derita yang tidak mampu mereka tahan, mereka ingin seandainya kematian segera datang, hingga mereka itu merengek-rengek kepada Malik. Allah juga kisahkan masih di dalam surat Al-A'raf, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, mereka berkata wahai Malik, tolong sampaikan kepada Rabbmu biar dia mematikan kami ya. Kami pengen mati apa? Jaluk kok jaluk mati ya. Lah ngopo kok ora bunuh diri? So ya, Anda bisa bunuh diri ya. Anda bunuh diri massal itu. Senang neraka kok bunuh diri dengan cara bakar diri. Ora usah bakar diri genah kobong. Ya. Mereka mengemis. Sampaikan pada Allah supaya dia membunuh kami saja. Kami pengen mati. Ya. Apa kata malaikat? Apa jawabannya? Qala innakum makithun. Kalian tetap tinggal di dalamnya. Ya. Wis ra ono meneh mati wis ra ono. Ida dakhala al-jannatil jannata walun nar an-nar zi'a bil maut ala suratil kabs. Apabila penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka didatangkanlah al-maut, kematian, ala suratil kabs, dalam bentuk biri-biri, faidbah, kemudian disembelih. Jadi kematian disembelih, matilah kematian ya. Wis ra ono ceritane mati. Maka dikatakan fa ya ahlal jannah la maut, wahai penduduk surga tidak ada lagi kematian. Maka bertambah giranglah penduduk surga, karena begitu mereka mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan ya, itu sudah sangat senang sekali. Dikasih tahu sampean rasa mati, tambah senang. Wa ahlan nar la maut, dikabarkan pula kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka kalian tidak akan lagi mati, sudah tidak ada lagi mati. Padahal pengen banget mati, piye carane mendang mati ya. Arep tok-tok mati ya ora iso ya, tetep krasa ae. Semaput ya ora iso ya. Nah, maka bertambahlah kesedihan mereka. Ini nasib orang-orang yang mengikuti setiap keinginannya di dunia. Adapun orang-orang yang ketika di dunia dia terlatih dengan saumnya, hidup sesuai dengan aturan bukan sesuai keinginan. Dia menahan hawa nafsunya dari apa yang diinginkan selagi itu tidak diridhoi oleh Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan keagungan Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannah menjadi tempat tinggalnya. Kalau sudah berada di surga, apa yang terjadi? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apapun yang kamu suka dan bagimu apapun yang kamu minta. Suka apa saja ada, yang ada semua yang kamu suka. Jadi di surga sudah terseleksi semua ya, semua mesti sesuai dengan selera, baik performanya, rasanya maupun aromanya mesti sesuai dengan selera. Beda kalau kita di dunia itu satu dengan yang lain seleranya beda-beda. Banyak jenis makanan di dunia tapi tidak semua sesuai dengan selera kita. Apa yang kita sukai belum tentu orang lain juga suka. Buah-buahan juga seperti itu. Ada orang suka buah durian, tapi ada juga yang enggak suka. Bahkan baru mencium aroma durian, wis mumet sirai. Ada enggak? Ada, Pak. Sama dengan saya kalau pas tidak punya duit ini ya.
Oma buta ya. Bener ada saya punya teman tuh ya, punya teman itu dia gambarkan bahwa aroma durian itu baginya seperti aroma kaos kaki basah katanya. Kayak kaos kaki telus ngono kok do seneng ya. Padahal bagi orang yang seneng wah jan luar biasa dia. Hanya buah durian yang orang itu untuk mendatanginya meluruk demi itu tuh ada dia. Nek liane jarang ya. Misalnya jambu, mangga, jarang lah, nganti ngeluruk jarang. Tapi durian ngeluruk kemana? Ke omah duren, itu ngeluruk ada dia. Ke kebun durian itu ada. Nah, tapi tidak semua suka ya. Durian radoyan bareng kedondong, wah sukanya bukan main ya. Anggur ada yang suka, tapi ada juga nggak suka. Anggur radoyan, begitu kasih talok ya. Wah itu ngip ya. Itulah namanya manusia, selera di dunia beda-beda ya. Sayur juga begitu, ada yang suka sayur asam, ada yang suka sayur manis, ada yang suka sayur pahit. Ada nggak? Sayur apa Bu? Pare. Ada yang suka? Bapak-bapak nggak suka, tapi ibu-ibu suka masak ya. Maksudnya piye ya? Seneng masak padahal semangan radoyan ya. Wis poso-poso ngelah-ngelah ya. Pengen mangan sing enak, ternyata hadir di hadapannya apa? Sayur pare. Bu, po uripe dhewe kurang pahit apa piye? Ya. Kurang pahit piye uripe masih sayur pahit. Namanya juga selera. Ya. Saya pernah kecil ya Pak. Dulu sekira tahun 2009 saya ke Mesir itu dijamu oleh teman. Jamuannya itu dia bilang begini, Ustadz, ini sayur atau makanan orang kaya di sini katanya. Wah, delok sayure ngono dadi kemecer. Apa meneh ada gimmicknya ini makanan orang kaya di sini. Tambah penasaran. Itu sayur zaitun, kaya melinjo teng kemerampul kae ya. Terus bukan sekedar gitu, dia ngasih contoh ke saya pas makan. Wah, muluk niku tenanan banget. Makan kriuk-kriuk kok saja enak banget itu. Begitu lihat itu saya langsung ya mau ngimbangi maksudnya ya. Tapi begitu saya letakkan itu ya, tangan saya di mulut saya langsung ini menolak ya. Langsung berpikir iki mlebu sik terus metu apa langsung metu wae ya. Genah metu ya. Ternyata itu zaitunnya itu pahit pol. Terus kuahnya itu coka, jadi ya kecut pol, pahit pol karo kecut pol. Ini kok panganin wong sugih, ya tenan nih ya. Saya bilang, Mas, Indomie ono ora Mas? Tat adu-adu numpak pesawat tekan Mesir kok Indomie ya. Betekno piye? Ora doyan ya. Ya belum penyesuaian. Nek ngomong cara Mesir ini ya sanangkep, tapi nek yang ini kok durung-durung iso, butuh proses gitu ya. Nah, kalau di dunia kita sering kecelek, di akhirat tidak ada yang kecelek. Bahkan ada di antara penghuni surga yang begitu melihat ada burung terbang, lalu bayangin burung panggang, ya, itu langsung betunduk ya. Tiba-tiba itu di depan matanya itu langsung tersedia. Ya, walakum fiha ma tastahi anfusukum. Di dalamnya ada segala apa yang kamu suka dan di dalamnya ada apa yang kamu minta. Minta apapun ada. Enggak pakai lama. Di surga disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, innal mu'mina idza istaha waladan fil jannah kana habluhu wa wat'uhu wasinu fi sa'atin kama yastahi. Penduduk surga itu ada yang pengen punya anak, Pak. Ketika dia pengen punya anak, maka hamilnya enggak usah pakai wahnan ala wahnin, enggak usah pakai 9 bulan, 9 minggu, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik ya. Kesuwen enggak pakai lama ya. Wa wat'uhu melahirkannya enggak usah pakai kontraksi. Jari ini loro banget, dilo-dilo senut ya. Terus reda lagi, loro meneh senut ya. Bagian sana pada maido ini ya. Kau tahu ngerasake ya. Ya saya enggak pernah ngerasain, tapi istri saya pernah melahirkan 5 kali ya dia. Orang maido memang betul sakit gitu ya. Tapi di surga hamilnya, melahirkannya, wasinuhu umurnya fi sa'atin kama yastahi. Sesaat mak betunduk langsung wujud seperti yang dia kehendaki.
nggak pakai lama. Misalnya ada yang pengen punya anak seumuran 70 tahun misalnya. Ini yang masuk 70 tahun ya. Yang lucu-lucu nih. Ya, katanya umur 70 tahun itu lucu-lucunya, Pak. Ada itu loh, yang nenek-nenek umur 70 tahun itu ya. Saya udah cantik, apalagi itu. Ya. Apalagi ya, udah cantik, pintar, apalagi. Umur segitu lucu-lucunya. Pengen punya anak umur 70 tahun. Ya udah 70 tahun lah, 7 tahun misalnya. Maka apa? Mengandungnya, kemudian melahirkannya, umur yang dikehendaki wujud seketika, enggak pakai lama. Proposal di akhirat, di surga cukup pengen saja. Di dalam Sahih Bukhari bahkan disebutkan ketika seseorang minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Minta izin pada Allah untuk bercocok tanam. Apakah belum mendapat kenikmatan? Sudah ya Allah. Terus pengen ya Allah. Wis ngono ae, proposal nang swarga pengen ngono ae. Prasat dalam rangka mengingat menimbang kesuwen, ya. Pengen ngono ae. Karena dia pengen dikasih sama Allah. Lalu dia tanam itu biji, langsung tumbuh dan berbuah ka'amsalil jibal. Sampai buahnya, saking buahnya kayak gunung, dia kaget. Maka ketika itu Allah tertawa dan Nabi mengisahkan juga dalam keadaan tertawa, makanlah karena kamu tidak akan kemelekeren, ya. Gak ada itu kekenyangan di surga, ya. Ini yang didapatkan oleh seseorang yang ketika di dunia menahan hawa nafsunya, maka kelak di akhirat setiap keinginannya akan dipenuhi oleh Allah, apapun yang diminta akan dikabulkan oleh Allah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagimu apa yang kamu suka dan bagimu apa yang kamu minta. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hamba yang menggunakan Ramadan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk mengerjakan ketaatan dan ibadah, dan semoga Allah berikan kelezatan iman di hati kita di bulan Ramadan ini sehingga kita mampu untuk bermujahadah di dalamnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa di saat-saat mustajabah untuk kebaikan kita, kebaikan orang sudah meninggalkan kita dari kaum muslimin muslimat, dan untuk kita kebaikan dunia dan akhirat kita, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal salatana, Allahumma taqabbal tilawatana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.